Kemdikbud ya Iya atau iya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Merdeka Belajar episode ke-15. Kalau banyak ngomongin sebelumnya ada tentang Merdeka Belajar, kalau ini kurikulumnya adalah kurikulum Terkait juga dengan learning loss Mas Mahe. Apa tuh Mas Angga? Ketertinggalan belajar yang terjadi di Ketertinggalan Indonesia belajar. terutama akibat dari efek Pandemi juga? pandemi Oh iya. COVID-19 gitu. Jadi Mas Nadiem juga menyampaikan, bagaimana tahapan-tahapan nanti penerapan kurikulum merdekanya ini. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama, di Guru Kreatif. tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Ini masih pakai batik kita hari ini. Iya nih, kayaknya Nih masih berapa cinta bulan nih. Berapa bulan nih batik ini? Masih cinta Mas Angga ngeliatin tuh kayaknya itu lebih guru banget Iya, gitu. kayak Mas Nadiem ya. Wah, ngeri-ngeri juga ya. Ngomong-ngomongin Mas Nadiem nih Mas Mahe, ternyata Mas Nadiem sudah mengeluarkan atau Kemdikbud ya atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan Merdeka Belajar episode ke-15. Waduh. Nah, isinya Mas Mahe di episode 15 ini berhubungan erat dengan video kita yang paling laris kemarin tuh. Oh, kurikulum 2022. Kurikulum apa namanya kalau nggak salah waktu itu? Waktu itu belum ada namanya kalau nggak salah deh. Kurikulum paradigma baru. Oh, salah saya berarti ya. Iya, waktu itu kita nyebutnya kurikulum paradigma baru. Cuma belum resmi waktu itu namanya. Ya, atau kurikulum prototype katanya ya. Iya, Nah, di Merdeka Belajar episode 15 kemarin udah diumumin namanya. Namanya? Kurikulum Merdeka. Nama kurikulumnya sudah resmi ya, Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, namanya adalah Kurikulum Merdeka. Nah, di episode 15 Merdeka Belajar kemarin, selain mengumumkan soal nama kurikulumnya adalah Kurikulum Merdeka, ini Mas Nadiem mengumumkan beberapa hal Mas Mahe. Terkait implementasi dari Kurikulum Merdeka ini. Jadi di episode 15 Merdeka Belajar kemarin, selain mengumumkan nama resmi dari Kurikulum Merdeka itu, juga Mas Nadiem menyampaikan beberapa hal terkait juga dengan learning loss Mas Mahe. Apa tuh Mas Angga? Ketertinggalan belajar yang terjadi di Indonesia terutama akibat dari efek pandemi COVID-19 gitu. Jadi Mas Nadiem juga menyampaikan bagaimana tahapan-tahapan nanti penerapan kurikulum merdekanya ini sendiri. Berarti ada beberapa syarat tuh Mas Angga? Betul, ada syarat-syarat dalam penerapan dari kurikulum merdeka ini nantinya Mas Mahe. Oke, buat sekolah mungkin gitu ya? Iya, nah syarat-syaratnya adalah Satuan Pendidikan Mas Mahe dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ya jadi nggak semua harus sama. Betul. Nah, tahap pertamanya sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka sudah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD, SDLB kelas 1 dan 4, SMP, SMPLB kelas 7, SMA dan SMA LB dan SMK kelas 10. Nah, sedangkan tahap keduanya Mas Mahe mulai tahun ajaran 2022-2023. Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TKB kelas 1, 4, 7 dan 10. Lalu tahap ketiganya terdapat 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Atau yang ketiga, menggunakan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Nyambung dengan bahasan ini nih Mas Angga, kalau nggak salah pernah ada Mas dan Mbak Guru yang bertanya bagaimana nih masalah petunjuk supaya bisa dieksekusi di lapangan Mas Angga? Penerapannya gitu ya, petunjuk teknisnya gitu ya. Karena banyak juga Mas Guru dan Mbak Guru yang bertanya karena mungkin mereka bukan dari sekolah penggerak gitu ya, atau bukan guru penggerak. Jadi ini gimana nih cara nerapinya nih, susah atau enggak gitu ya. Nah, ada nih Mas Angga. Nah, jadi di episode 15 Merdeka Belajar kemarin juga disampaikan sama Mas Menteri kita bahwa penerapannya nanti akan diikuti oleh beberapa perangkat ajar, pelatihan, juga bahan pendukung lain Mas Mahe. Sehingga guru, dinas, dan pihak-pihak yang terkait bisa saling bersinergi untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka ini. Ya, berarti kalau begitu nanti mungkin setelah ini akan ada episode-episode berikutnya yang bahas tentang hal detail itu. Iya, nah hari ini coba saya jelasin dikit ya, perangkat ajar dan pelatihannya apa aja boleh gitu ya. Boleh tuh Mas Angga, menarik tuh. Jadi penerapan kurikulum merdeka ini didukung dengan penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru. Yang pertama, penyediaan perangkat ajar berupa buku teks dan bahan ajar pendukung.
Perangkat ajar seperti buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS reguler atau dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui Siplah atau cetak mandiri. Yang kedua, pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Berupa pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di aplikasi digital. Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan. Guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka, baik di sekolah maupun komunitasnya. Yang ketiga, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur pada mata pelajaran tidak akan merugikan guru dan semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Nah, gitu Mas Mai. Gimana? Udah mulai sedikit lebih tercerahkan pastinya. Sedikit saya, tapi pasti akan ada episode-episode berikutnya sih ya. Nanti dan bisa jadi ini jadi pertanyaan berikutnya dari Mas dan Mbak Guru. Iya, nanti pasti nih masih panjang prosesnya Mas Mai untuk kurikulum merdeka ini. Bahkan yang akan kita bahas di episode berikutnya adalah salah satu aplikasi pendukung dari kurikulum merdeka, namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Waduh, berarti ini aplikasi penunjang buat guru dong? Tapi biar lebih jelas kita bahas nanti di episode terpisah. Oke. Gitu. Biar juga bisa banyak kontennya. Dan intinya buat Mas dan Mbak Guru selalu stay tune ya buat di konten kita. Betul, nyalain loncengnya. Supaya nanti terus terupdate tentang progres dari implementasi kurikulum merdeka ini. Dan sekalian lihat nanti batik kita ganti atau enggak gitu. Ya, terima kasih buat Mas dan Mbak Guru di rumah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa di klik like, share, dan komen. Jangan lupa di subscribe juga ya. Semoga bermanfaat buat kita. Ceritakanlah ke teman-temannya kalau ada yang belum subscribe gitu ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.